Pertolongan pertama saat terserang demam berdarah. Ketika musim hujan tiba, angka kejadian demam berdarah dengue biasanya akan lebih tinggi. Demam berdarah tak bisa disepelekan karena dapat mematikan jika tak ditangani dengan benar. Untuk itu sangat penting bagi tiap orang untuk mengetahui dan memahami pertolongan pertama pada demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Komplikasi pada demam berdarah dapat menyebabkan kerusakan pada sejumlah organ seperti paru, hati, dan jantung. Tekanan darah juga dapat menurun secara drastis hingga level sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian. Berikut adalah pertolongan pertama saat terserang demam berdarah. Yang pertama, konsumsi banyak cairan. Pasien diharuskan mengonsumsi banyak cairan untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Jika dehidrasi dibiarkan, maka akan mengakibatkan penurunan trombosit dan shock. Inilah yang dapat mengancam nyawa pasien demam berdarah hingga kematian. Konsumsi cairan yang dianjurkan adalah 2-3 liter per hari. Beberapa pilihannya adalah air putih, jus buah, susu, dan larutan oralit. Hindari minuman bersoda dan kafein karena berpotensi menarik cairan keluar dari tubuh. 2. Istirahat total. Pasien diharapkan untuk beristirahat total selama masih demam maupun fase shock. Penting juga untuk selalu memonitor kadar trombosit dan kadar sel darah merah sampai mencapai batas normal kembali. 3. Atasi demam dengan kompres. Untuk mengatasi demam, Anda dapat melakukan kompres. Kompres tidak hanya pada dahi saja tetapi seluruh tubuh termasuk ketiak, kepala, dan selangkangan. Hal ini berfungsi untuk mentransfer suhu panas ke handuk kompres. 4. Atasi demam dengan obat penurun panas. Obat penurun panas dapat diberikan untuk mengurangi demam, misalnya paracetamol. Namun jangan lupa catat jam terjadinya demam untuk informasi ketika mengunjungi dokter. Terdapat beberapa fase demam pada demam berdarah, termasuk fase kritis selama 2-3 hari. Pada fase kritis inilah suhu tubuh yang menurun sering dikira sebagai tanda penyembuhan, padahal justru ini adalah fase yang berbahaya. Anda harus tetap waspada karena kemungkinan terjadinya shock. Selain memperhatikan pertolongan pertama tersebut, pada hari ketiga demam sebaiknya pasien melakukan pemeriksaan darah di laboratorium. Hal ini bertujuan untuk mengetahui angka trombosit dan apakah pasien harus dirawat di rumah sakit atau bisa dirawat di rumah. Hasil pemeriksaan ini pun dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengobatan demam berdarah Anda.